sosok seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Mandailing Natal 5 tahun ke depan ini dengan kondisi masyarakat kita, Mas Mandailing Natal saat ini. Oke, bisa? Ya silakan, Bu. Terima kasih banyak ya. Kepada saudara Paslah Sereka, Iya. khususnya Radio Star FM Iya. yang telah membuat acara ini. Barangkali di dalam kesempatan yang sangat berharga ini, Iya. tentu kita bukan hanya artinya berbicara masalah kandidat, Iya. tetapi saya barangkali akan mengungkapkan sedikit kira-kira sosok yang bagaimana sih yang kita perlukan di Madinah ini untuk memimpin kita ke depan. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa tahun kita telah menjadi kabupaten, banyak yang datang menjadi pemimpin kita adalah karena melihat di Mandailing ini ada madu yang begitu lezat. Mereka berbondong-bondong datang kemari. Bagaimana untuk bisa menikmati, menghisap madu Mandailing Natal. Ya. Oke. Tentu kita sedikit memberikan gambaran sosok yang bagaimana yang kita perlukan sekarang untuk memimpin kita di Madinah. Iya. Pertama-tama kalau kita lihat sebenarnya kriteria kepemimpinan itu, sifat kepemimpinan itu ada 4. 4 ya. Iya. Oke. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang sensitif. Bagaimana ini kepemimpinan yang sensitif? Seorang pemimpin yang sensitif, kalau rakyatnya lapar, rakyatnya tidak usah berteriak, dia sudah tahu rakyatnya itu lapar. Seperti malam ini barangkali kita belum haus, tapi Star FM sudah menyiapkan minuman. Iya. Itu namanya sensitif. Sensitif ya. Sensitif terhadap apa kebutuhan rakyat di Mandailing Natal ini. Ya. Barangkali pemimpin yang beginilah yang kita impikan lahir di Mandailing Natal. Ya. Susah ini, memang susah. Alternatifnya apa? Minimal pemimpin yang responsif. Respon. Ya. Pemimpin yang responsif ini adalah pemimpin yang merespon, yang menjawab apa kebutuhan rakyatnya. Ya. Rakyatnya lapar, dia jawab, ini nasi kita sudah siapkan. Iya. Panennya gagal, ini bantuan sudah kita siapkan. Racun untuk hama sudah kita siapkan. Sampah bertaburan, dia tahu bahwa ini busuk semua, membuat penyakit di Madinah. Dia tidak perlu raja teriak sampah, dia angkat. Ya. Kalau yang sensitif tadi, belum pun rakyat berteriak, dia sudah angkat itu. Ini rakyatku ini bakar berpenyakit, ini sampah bertaburan di mana-mana. Ya. Maka saya bilang tadi itu solusi yang kedua adalah yang responsif. Responsif. Bagaimana rakyat ini mendapatkan pemimpin yang responsif. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah pemimpin yang defensif. Defense, bertahan dia terus. Kuat pertahanannya. Kuat pertahanannya. Dari serangan politik. Dari serangan politik, dari serangan segala macam, dia tetap berargumen terhadap rakyatnya. Contohnya, sampah sudah berserakan. Panel sudah gagal di mana-mana. Tapi dia mengatakan, orang kalian malas, rakyatku. Cobalah rajin sedikit. Itu defensif dia terhadap rakyatnya, itu bertahan terus terhadap argumen-argumen yang memenangkan apa kehendaknya. Dan yang keempat yang harus kita cermati, yang paling jelek adalah diktator. Seperti kita ketahui bahwa diktator ini
dialah hukum, dialah penguasa, dan dia segala-galanya. Jadi kita barangkali rakyat ini harus jeli. Sekarang bisa kita nilai pemimpin kita yang sekarang ini bagaimana. Di kelas mana ini kita dudukkan. Diresponsifkah atau diktatorkah atau defensifkah? Sudah bisa kita jawab sebenarnya persoalan ini. Apa ini pantas kita pilih? Mari kita jawab masing-masing. Dan yang tadi di diri siapa yang ada nih? Tadi kita sudah beri sikap redaksi kita juga. Bang Kadar tadi agak vulgar sekali dia. Ini masuk ini sudah. Iya, sebenarnya seperti saya katakan tadi, karena ada madu. Kalau dia sekolah di sini sampai SMA, dia merantau kemana-mana, silahkan dia menuntut ilmu, mencari pengetahuan. Silahkan memimpin Madinah. Bukan karena yang saya takutkan, yang tidak pernah menginjak Madinah datang menjadi bupati di sini. Itu yang saya takutkan. Kalau yang purna bakti boleh ya? Silahkan. Itu boleh ya. Monggo. Pak Ya. Amin silahkan. Pak Sopwa silahkan. Ya. Kalian putra terbaik, bertandinglah dengan sportif. Berikan gagasan. Niatkan bahwa untuk membangun Madinah jauh lebih baik ke depan. Lebih mengutamakan program ya. Iya. Ya. Kita harus sadar bahwa Madinah ini sekarang digerogoti oleh narkoba. Pendidikan kita hancur oleh narkoba. Ya. Apa sih tindakan pemerintah sampai saat ini? Saya belum lihat jelas. Makanya saya mengharapkan, yang saya lihat bahwa pemimpin yang di sini harus muncul, pemimpin yang tegas, punya pengalaman dan religius. Kombinasi yang tiga ini perlu untuk memimpin Madinah ke depan. Tegas itu tidak di militer saja kan? Tegas di militer itu pun kuat. Ya, kuat ya. Rasa korsa, rasa persaudaraan kuat. Tegas itu di sipil juga ada ya? Di sipil juga ada. Tinggal kita menilai. Rakyat ini silakan menilai. Tapi yang perlu saya rasa bagaimana membangun kekuatan pemuda ini dari masjid-masjid. Iya. Programnya. Iya. Kenapa spiritual ini, religius dia. Ini berbahaya ini sekarang Madinah ini. Kalau kita biarkan terus begini, hancur generasi muda kita. Bayangkan 10-15 tahun ke depan, siapa lagi yang memimpin Madinah ini? Siapa lagi yang memperhatikan Madinah? Jadi yang kami harapkan kepada kita semua, seluruh rakyat Madinah, mari kita pilih yang terbaik. Kita betul-betul nilai. Berkompetisi yang mari berkompetisilah putra-putra baik, tapi tolong pilihlah yang terbaik di antara yang baik, yang bisa amanah. Kenapa saya katakan amanah? Amanah ini di sana ada 1.800 miliar lebih kurang uang APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, 1,7 kalau nggak salah triliun ya. Lebih kurang. 1,7 triliun atau 1.700 miliar. Itu bukan hal yang kecil sebenarnya. Besar sekali ya. Harapan kita dapat yang amanah. Amanah ini artinya kalau berjanji mendapat janji. Kalau berbicara tidak pernah bohong. Itulah amanah. Makanya marilah rakyat Madinah sama-sama kita pilih. Kita pilah-pilah siapa yang paling baik di antara mereka-mereka yang mencalonkan ini. Baik. Barangkali Bang Amril tadi bisa kok menyatakan insya Allah Al-Amin maju gitu. Ya silakan. Kalau abang siapa yang insya Allah bakal maju? Saya sebenarnya saya tidak mau. Saya ini katakan saya sebenarnya setelah melihat, boleh ini dibuka sebenarnya. Ini kan iya. Kalau Al-Amin itu saudara saya. Iya. Tapi segi pengalaman, segi komitmen, segi religius, saya melihat di diri Brigadir Jenderal Sofwat ini ada sosok. Itu yang pandangan abang. Pandangan saya. Iya, Dan itu hak abang dan hak saya menilai gitu. Dan barangkali sinilah kita demokrasinya ya. Benar. Dan yang paling saya harapkan adalah putra terbaik. Memimpin itu ya. Memimpin Mandailing Natal 5 tahun ke depan. Barangkali itu dulu. Pak Ustaz.